Siapapun pasti akan emosi, bos. Siapapun pasti akan marah jika kelakuan manusia ini ternyata bajingan seperti ini. Dengan demikian, dapat kita pastikan bahwa inilah bukti dari kerakusan, bukti dari keegoisan, dan bisa jadi mungkin bukti dari kasus pencurian partai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terdahulu cuplikan video berikut ini. Kau bicara bahwa kau adalah pendiri Partai Demokrat dan kau daftarkan diam-diam. Bajingan kau. Tidak boleh seperti itu. Secara pribadi saya bicara, dan Anda secara pribadi juga saya bicara. Bukan sebagai mantan wapres, mantan capres, mantan presiden, bukan. Secara pribadi manusia loh, pasti ada seperti kamu itu. Memalukan ya. Kamu ambil Partai Demokrat, kamu berikan kepada anak kamu, kemudian kamu bully seluruh pemerintahan dan membandingkan bahwa kamu itu adalah setengah dewa, padahal kamu itu sebetulnya pembohong kelas berat. Paham? Coba kau pikirkan, mungkin agak kasar saya bicara, tetapi kan saya mendengar ini kan memalukan. Saya pendiri Partai Demokrat loh. Anda bawa Demokrat atas nama diri sendiri, tetapi kami masih tersinggung. Apa sebab? Kami mendirikan partai itu dengan marwah yang benar. Tidak boleh seperti itu loh ya. Apalagi kau wariskan kepada anak kau. Kau robah itu anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Hanya khusus untuk kepentingan Cikeas. Paham? Berhentilah ya. Jangan kayak setengah dewa, udah paling tahu, belum terjadi pemilu kau sudah ngomong kau lebih tahu. Aduh ya, kasih tahu juga anakmu itu. Terus cecunguk di belakang anakmu seperti Herzaki, Andi Arief, Andi Malaranggeng, itu nggak benar semua, nggak benar. Ya. Anda yang dikatakan senior di Partai Demokrat, ayo saya mau debat. Atau siapa yang paling senior? Silahkan ya. Tapi jangan kau pasang anak-anak kemarin pagi, memalukan sekali. Saya kira demikian ya. Dan ini menjadi pencerahan. Mohon maaf kalau dengan tingkat emosional yang tinggi saya bicara terlalu keras. Saya mohon maaf, beribu maaf ya. Karena terbawa emosi oleh karena kebohongan ya. Saya mohon maaf kepada Pak SBY, kepada semua, agar berjalanlah di jalan yang lurus. Berhentilah untuk menipu dan membohongi ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pendiri Partai Demokrat, Bapak Hengki Luntungan, menyoroti pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang menyebut bahwa pemilu di Pilpres 2024 mendatang bisa jadi tidak adil dan tidak jujur. Hengki Luntungan mengaku emosi mendengar ucapan SBY yang juga Presiden RI ke-6 tersebut. Menurut Hengki Luntungan, dirinya tersinggung dengan ucapan SBY yang menyebut dirinya pendiri Partai Demokrat. Sikap Hengki Luntungan ini disampaikan melalui sebuah tayangan video berdurasi 2 menit 50 detik yang kita simak bersama-sama pada cuplikan video tadi. Kau bicara bahwa kau adalah pendiri Partai Demokrat.
dan kau daftarkan diam-diam. Bajingan kau. Tegas Hengki Luntungan seperti dikutip dari tayangan video tersebut. Dia menyayangkan sikap SBY tersebut. Hengki Luntungan menegaskan kepada SBY agar tidak seharusnya melakukan hal itu. Secara pribadi saya bicara, dan Anda secara pribadi juga bicara. Bukan sebagai mantan presiden, bukan. Secara pribadi loh manusia. Masih ada seperti kamu itu. Memalukan. Ujar Hengki Luntungan dengan nada penuh emosi. Hengki Luntungan menyinggung tindakan SBY yang menyerahkan estafet kepemimpinan Partai Demokrat kepada putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kamu ambil Partai Demokrat, kamu berikan kepada anak kamu, kemudian kamu bully seluruh pemerintahan, dan membandingkan bahwa kamu itu setengah dewa. Padahal kamu itu sebetulnya pembohong kelas berat, paparnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menyebut bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. SBY mengaku siap turun gunung menghadapi pemilu. Penegasan ini disampaikan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga bilang ada informasi yang diterimanya soal pilpres yang akan diatur hanya diikuti 2 capres-cawapres saja. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, tegas SBY. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja yang dikehendaki oleh mereka. Lanjut SBY. Menanggapi pernyataan SBY tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengatakan setiap pemilu pasti ada kecurangan, termasuk di era SBY kala itu. Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, ketika itu saya tahu itu, kata Bapak Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya secara pribadi sih berharap bahwa suatu hari nanti ada debat terbuka antara SBY versus Hengki Luntungan atau AHY versus Hengki Luntungan guna membuka aib dari Partai Demokrat ini. Pertanyaan saya, apakah SBY dan AHY bersedia untuk berargumentasi dengan Bapak Hengki Luntungan ini? Saya yakin 99,99% bahwa hal ini tidak mungkin akan terjadi. Sedangkan sisanya kita serahkan ke hantu-hantu hambalang untuk mendorong agar Partai Demokrat semakin gurem dan segera hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara.